lagi di channel Khamel Riau, sahabat Khamel Riau sekalian. Nah, kita saat ini membahas tema tentang Sumatera Barat yang saat ini sedang diguncang tentang isu mendukung Pancasila atau bukan mendukung Pancasila. Bersama rekan saya Indra Hanafi, pengamat sosial dan praktisi PKH. Nah, kita sekarang sedang ngopi. Ini adalah kopi Niro murni dengan air nira, ya, murni dan rasanya sungguh nikmat sekali. Anda bisa dapatkan nanti di Aren Coffee. Ini kemarin kue kelepon sempat viral beberapa waktu yang lalu. Jadi kue kelepon ini kalau di Sumatera Barat atau di Sumatera namanya onde-onde. Ini sangat Pancasilais sekali kue ini. Kenapa? Terdiri dari beberapa unsur. Pertama adalah kelapa yang diparut, yang kedua tepung, dan yang ketiga adalah gula aren. Nah, gula aren ini sekarang gula yang bisa menyehatkan ya bagi masyarakat Indonesia daripada gula-gula yang mengandung gula-gula yang sebelumnya, gula-gula konvensional ya, kita tidak sebutkan gula apa, tapi gula aren ini lebih sehat, lebih Pancasilais. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dong. Aren, petani-petani nira yang tadi mengambil air nira untuk tua, kita selamatkan dia. Jadi itu ya. Berarti kita mengedukasi pasar. Mengedukasi masyarakat, mengedukasi selain pada pasar yang lebih bermanfaat lagi ya. Iya. Dari tua mungkin ya sekarang menjadi alternatif minuman yang sangat digemari ya, air-air ini ya. Air aren. Jadi kalau Anda misalnya penikmat minuman, kopi, teh segala macam, tapi Anda belum merasakan nikmatnya nira, aren misalnya kan, Anda rugi gitu loh. Ada nikmat Allah yang belum Anda rasakan. Iya. Ya enggak? Insya Allah akan buka beberapa bulan lagi. Hanafi adalah narasumber kita pada hari ini. Ini tentang yang lagi hangatnya bang, terkait masalah Sumbar yang dianggap harus mendukung negara Pancasila. Terkait masalah tema kita tadi, ya bang Indra ya, adalah masalah tentang mendukung negara Pancasila. Sebetulnya statement ini muatannya seperti apa? Tujuannya ini apa sebenarnya bang? Pada orang Sumbar itu sendiri apakah ada kekhawatiran politik? Ini bukan kekhawatiran ya, kekecewaan. Kecewaan ya? Ya, jadi suku yang keluar itu kalimat yang tidak menganggap masyarakat Sumbar tidak Pancasilais kan. Oke. Ya. Karena orang yang bicara ini kan dia seolah-olah merasa dirinya orang yang paling Pancasilais. Dia menjadi standar untuk Pancasilaisnya orang lain atau tidak, satu kelompok atau kelompok yang lainnya. Nah ini yang parahnya, jadi ketika dia tidak dipilih di satu wilayah, maka dicap lah gitu kan, bahwasanya satu wilayah itu tidak Pancasilais. Ya. Kenapa satu wilayah itu tidak Pancasilais? Karena wilayah itu tidak memilih dia. Begitulah kira-kira. Nah, Ya. Ini dikatakan radikal wilayah itu ya. ya syukur dikatakan radikal dan segala macam kan, hanya dikatakan ini. Ya karena tidak sampai di situ. Lagi orang Sumbar banyak yang Di situlah dia merasa dirinya paling Pancasilais, sehingga orang yang tidak milih dia tentu yang tidak Pancasilais. Ya. Nah, ini yang tidak enaknya gitu. Nah, itu yang saya lihat. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Sumbar terhadap ini ya, saya belum para tokoh-tokoh Minang yaitu harus, ini kan kalau saya melihat ini kan beliau itu kan pejabat ya, harus dievaluasi cara ngomongnya. Nggak boleh pejabat itu menyakiti rakyatnya gitu, atau satu masyarakat tertentu. Nah, bentuk mengevaluasi pejabat apalagi yaitu ketua DPR gitu, ya hukum harus dilaporkan secara hukum. Kita juga dapat dari pemberitaan katanya kepolisian menolak pengaduan dari ada masyarakat Minang yang masyarakat ya. Iya, Kenapa ditolak? Nah, itu harusnya kan proses dulu lah kan, dengan cepat kali ditolak gitu. Jadi orang sudah tersakiti. Kita bersyukur masyarakat Minang ini masyarakat intelektual. Ya. Semenjak omongan itu ada, tidak ada satupun kita dapat berita masyarakat misalnya kantor partainya itu digeruduk, kan tidak ada. Tidak ada ya. Masyarakat biasa-biasa saja, cuma memberikan kritikan dan masukan lewat medsos, lewat media, itu kan tanda masyarakat cerdas, memberikan statement gitu. Barangkali gini bang, kalau saya memang menanggapi ini ya, secara memang ini pendapat pribadi saya, pernyataan dari Puan Maharani kan memang sulit untuk dikategorikan apakah ini sebagai pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri kan,
Karena memang dia tidak ada Ya. apa namanya? Ya bukan di akunnya dia, statementnya Ya, media kan. media. Nah, dan juga dia tidak istilahnya dalam tanda kutip mendiskreditkan masyarakat Sumbar. Cuman di Sumbar tuh diharapkan mendukung negara Pancasila. Kan begitu kan? Ya harapan itu sah-sah Karena saja. memang ada mungkin secara pribadi pandangan dari Puan Maharani itu sendiri adalah karena dianggap partai dia kalah ya kan, maka dia masyarakat Sumbar ini tidak mendukung Pancasila, negara Pancasila kan begitu. Nah, barangkali balasannya dengan statement juga gitu kan. Saya Makanya ditolak oleh polisi terhadap laporan karena itu bukan termasuk pelanggaran pidana terhadap pencemaran nama baik gitu kan. Ini kan masalah Iya, dia tidak menuduh secara langsung. opini Ungkapan, politik saja. sebuah ungkapan saja, ungkapan rasa sah-sah saja. Ya. Sebuah Dan ungkapan. ini masyarakat Sumbar juga harus cerdas ya. Maksudnya dari dalam tanda kutip ini juga menyikapinya. Ayatnya harus balas dengan statement juga begitu kan. Ya, saya melihat Dengan cara masyarakat yang Sumbar, egaliter. cara masyarakat Sumbar untuk kan kemarin kan coba lihat yang berkembang di media sosial, masyarakat Sumbar bercerita tentang Iya, sejarah itu, tokoh-tokohnya siapa saja, ternyata memang luar biasa gitu. Iya. Artinya investasi terbesar masyarakat Sumatera Barat, katakan masyarakat Minang terhadap Indonesia ini, Ya. itu adalah investasi intelektual, Intelektual, investasi ide, investasi gagasan gitu. Iya. Itu yang sangat besar. Kontribusi. Iya, itu yang terbesar gitu. terhadap Muhammad bangsa ini. Hatta gitu. Ada siapa saja banyak gitu. Abdul Muiz, Sultan Syahrir, Hamka, Rohana Kudus, ya pokoknya banyak kan. Banyak. Rasuna Said, Iya. Rahmah El Yunusya, Banyak ya sumber daya ya banyak gitu. tokoh-tokoh bangsa ini dari Minangkabau ya. Ya, jadi termasuk yang selain Muhammad Hatta sang proklamator mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan ya. Ya. Kemudian ada juga Sultan Syahrir dan Abu Salim. Ya. Di situ ada Muhammad Yamin yang memberikan konsep-konsep konstitusi Iya. semenjak awal kan. Ada lagi Tan Malaka yang memberikan informasi-informasi, Iya. pemberitaan-pemberitaan dari luar tentang perkembangan di mana Indonesia diisolasi waktu itu kan. Iya. Itu kan ada yang terbesar lagi adalah saya ingin mengatakan sebenarnya Bapak NKRI itu adalah Muhammad Natsir. Muhammad Nasir ya. Ya, beliau itu wajar kalau bagi saya ingin memberikan gelar kepada beliau itu adalah Bapak NKRI. Iya, Kenapa? Setelah RIS terbentuk, kan Indonesia ini terpecah-pecah. RIS ya negara. Terpecah. Ada negara Indonesia Timur, ada negara Sumatera Timur, bahkan ada Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia itu tergabung ke dalam RIS. Nah, Republik Indonesia waktu itu ketika Soekarno menjadi presiden RIS, Muhammad Hatta jadi perdana menteri RIS, yang menjadi presiden Republik Indonesia itu juga orang Minang, Mr. Asy'ad, Muhammad Asy'ad. Nah, tapi ibu kota Republik Indonesia waktu itu kan di Jogja. Nah, tapi ketika Muhammad Nasir jadi perdana menterinya RIS dengan musik integralnya, mereka nih diajak berunding para pemimpin-pemimpin negara-negara bagian ini semuanya, termasuk negara Republik Indonesia tadi yang dipimpin oleh saya. Nah, mereka tidak disuruh gabung kepada Republik Indonesia. Kalau disuruh gabung, mereka nggak mau, kan ego nih. Iya. Nah, tapi buat satu konsep baru, satu musik baru yang dikenal sampai sekarang, dan itu yang kita sebut harga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan Republik Indonesia lagi, tapi sudah naik kepada tingkat berikutnya. Bubarkan semua negara yang ada, termasuk Republik Indonesia itu. Karena tidak bergabung ke Republik Indonesia. Misalnya negara Indonesia Timur bergabung kepada Republik Indonesia, bukan bro. Tapi menjadi kesatuan ya. Tapi menjadi gabung semuanya, semua termasuk Republik Indonesia itu menjadi satu kesatuan. Nah, itu yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ide brilian, yang cerdas dan tulus dari seorang Muhammad Nasir. Nah, harusnya dikatakan sebagai Bapak NKRI. Nah, ini kan Iya, itu kalau ide tentang negara, memang Muhammad Hatta juga memang idenya adalah negara federal ya. Muhammad Hatta sendiri nggak federal. Dan Soekarno juga inginnya negara kesatuan sebenarnya kan. Tapi negara kesatuan ini kan sebenarnya
kalau dalam sistem Orde Baru itu memang harus ada otoriter kalau kesatuan, gitu kan? Kenapa? Bagi saya terpusat dengan kesatuan itu berbeda. Berbeda ya? Ya, berbeda. Kesatuan itu kesatuan berarti satu seperti lidih, sapu Iya. lidi. Bersatu dia ya? Iya, kan ada lidih satunya, tapi Iya. ikat dengan satu ikatan. Tapi kalau apa namanya terpusat itu tidak ada lidi-lidihnya. Tangkainya itu Tapi yang buktinya ya tidak kita ini kan agak melebar ya dari mulai karena memang sekarang ini ya sebenarnya dari provinsi-provinsi daerah-daerah karena Indonesia ini kan terdiri dari daerah-daerah. kita Ya? ngopi dulu ya. Iya, silakan, Kopi Bang. Santai. dari air nira. Ya, Ya. air nira. Dan ini juga ada gula aren, Minang aren, ya, Minang Palm Aren. Sugar. Oke, jadi ini adalah sponsornya ya. 25.000 harga saya Oh, sudah dari beli ibu tadi. tuh. Saya sudah beli tadi. Iya ya. Jadi seperti itu. Kalau kita bicara saat ini Indonesia yang lalu saat ini ya kan. Nah barangkali dengan adanya otonomi daerah ini kan ada yang memberikan ada rasa ketidakadilan ya kan. Apakah pemerataan itu sampai sekarang ini berjalan juga kita tidak tahu kan. Kenapa masyarakat Sumbar begitu misalnya anti terhadap politik misalnya dari ideologi PDIP kan begitu kan tidak pernah menang di sana begitu. Kan ini menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat Sumbar kan gitu. Secara kultural ya kan, secara spiritual kan begitu kan berbeda. Dan ini harus dihargai. Misalnya di Bali ya kan di Bali kan mereka mayoritas kan. Kita tidak bisa memaksakan apakah masyarakat Bali itu Pancasilais, apakah Islam di sana mungkin barangkali minoritas itu tidak Pancasilais dan sebagainya. Kan itu menjadi sama nilainya. Ya kan harus kita hargai perbedaan-perbedaan itu gitu. Nah, itu yang harus para elit ini memahami seharusnya begitu kan. Sumbar ini kan beda memang pilihan politiknya seperti apa kita tahu sendiri lah. Ya kalau kita lihat kan kalau daerah Sumbar itu kan yang mirip pilihan Sistem politiknya itu Aceh. Ah, benar. Apa yang menang di Sistem Sumbar politik, ya. rasanya menang pula di Aceh. Iya. Apa yang jadi pilihan dari Aceh? Nah, Riau ini barangkali Riau ini lebih multi etnis lah ya, artinya lebih egaliter. Jadi semua bisa di sini di dalam satu payung negeri Riau ini. Ya saya pikir Egaliter itu lebih cenderung kepada karakter dan sikap loh, bukan Iya. kepada kalau berbeda-bedanya orang ini kan ini yang disebut dengan plural. ya Nah, plural itu bukan Ya, sikap belum tentu menjadi sifat, artinya. tapi sebuah keadaan. Ya. Tapi egaliter itu sebuah sikap gitu. ya seperti Bisa di Sumatera saja Utara orang, kan. bisa saja orang dia homogen masyarakatnya sama, Hmm, tapi dia egaliter. egaliter. Nah. Seperti tadi ya, contoh tadi yang antara suku-suku klan-klan Minang tadi ya. Ya. Kemudian itu, ya, kita bicara di Minang tadi yang karena disinggung di situ juga. Hmm, Untuk suku saja ya. ada dua suku besar. Hmm, Minang ada lagi Bodi Ceniago, ya, ya. Koto Piliang. Hmm. Nah, yang Ceniago itu banyak lagi di bawahnya. Ada Ceniago Mandaliko, ada Ceniago Sumage, Oke. yang Piliang banyak lagi. Dan terus ke bawahnya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Minang itu beragam juga ya. Katakanlah ideologinya, Ya. ide-ide gagasannya itu berbeda, tapi mereka tetap satu. Kalau sudah bicara tentang Minang, tentang Islam, Hmm, tentang keindonesiaan, mereka bersatu. Oke. Walaupun idenya dan gagasannya berbeda. Contoh ya, kita contohkan Muhammad Atta itu seorang nasionalis. Nasionalis. Gitu. Seorang Syahrir itu lebih sosialis. Sosialis, ya. Nah, Muhammad Nasir lebih seorang Islamis. Islamis, ya. Nah, tetapi mereka kan satu kesatuan. Ya, ya, ya. Mereka berbeda ya. Kesatuan ini di gagasan cara berpikir mereka ini ada berbineka gitu. Gitu. Nah, tidak pernah gontok-gontokan, tidak pernah Hatta menjelekkan Nasir, Nasir menyalahkan Hatta, tidak gitu. Saya ingat kutipan Muhammad Nasir dalam buku Kapita Selekta dia itu menyatakan gini. Pancasila, Islam dengan Pancasila tentu berbeda, katanya. Islam ya Islam gitu. Cuman nilai-nilai Islam ada pada Pancasila. Pancasila itu mengandung nilai-nilai Islam, tapi Pancasila itu bukan Islam. Ya, ya, gitu. Nah, tetapi Nilai-nilai. Ya. nilai-nilai Yang akomodir nilai. iya nilai-nilai Islam ada Pancasila. Iya, Nah, maka itu sudah final kata Iya. Muhammad Nasir, Iya. kita bernegara. Betul. Kita menjadikan Pancasila sebagai dasar Dasar negara. negara kita. Kenapa? Nilai-nilai Islam sudah tertumpangkan di situ. Pancasila, ya. Dan semua nilai-nilai terhadap
kebinekaan kita, perbedaan antara kita itu sudah terakomodir. kemudian di situ. Pancasila. Nah, maka Siap. Pancasila harus kita lihat. Nah, itu cara berpikir orang Minang. Iya. Orang Minang berpikir memang Lebih. Pancasila bukan Iya, bukan iya. Islam Iya. gitu kan, dan Islam bukan ada di Pancasila gitu kan. Pancasila itu jauh lebih luas daripada Islam itu jauh lebih luas daripada Pancasila itu sendiri. Tetapi pada Pancasila itu terkandung nilai-nilai Islam. Maka Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara gitu. Ketika kita berpancasila dalam hal bernegara sebagai dasar negara, Ya. pada hakikatnya kita telah mendasarkan negara kita kepada Islam juga gitu. Nah, begitu. Itu konsepnya. Oke, teman-teman sekalian, sahabat Hamba Riau. Jadi demikian pembahasan kita tentang warga Sumbar itu adalah sangat Pancasilais ya. Mudah-mudahan ya ini bukan menjadi sebuah gagasan baru lagi. Ini sudah lama sebenarnya. Tidak perlu diusik-usik lagi masalah loyalitas masyarakat Sumbar terhadap Pancasila ini, terhadap bangsa ini, terhadap negara yang kita cintai ini. Jangan lupa sahabat sekalian, like, komen, dan subscribe-nya. Silakan komen, mau yang negatif, positif, silakan. Kita menerima. Karena komentar itu adalah sebuah gagasan bagi kita, menguji isi-isi kepala kita ya. Silakan kita berbeda, tapi kita tetap bersatu dalam kebinekaan Indonesia yang kita cintai ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Hindra Hanafi, Assalamualaikum. Baik. Pada ini lewat waktu. Ade.